Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. Di sini ada beberapa pembahasan yang saya akan jelaskan. Yang pertama, kurikulum subjek akademik, kurikulum humanistik, kurikulum konstruktivis, sosial, kurikulum teknologi. Yang pertama yaitu kurikulum subjek akademik. Kurikulum subjek akademik adalah model kurikulum tertua yang bersumber dari pendidikan klasik dan berorientasi pada masa lalu. Model ini praktis, mudah disusun, dan mudah digabungkan dengan tipe kurikulum lainnya. Kurikulum ini mengutamakan pengetahuan sehingga pendidikan lebih bersifat intelektual dan isi pendidikannya diambil dari setiap disiplin ilmu. Ciri-ciri kurikulum subjek akademis memberikan pengetahuan yang solid dan melatih siswa menggunakan ide-ide serta proses penelitian Siswa diharapkan memiliki konsep yang dapat dikembangkan dalam masyarakat. Isi atau materi pelajaran dalam kurikulum ini diorganisasikan dalam beberapa pola seperti korelatif kurikulum dan kontratif kurikulum. Yang kedua yaitu kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik adalah model kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara total. Kurikulum ini berfokus pada peserta didik sebagai subjek pendidikan, memberikan pengalaman yang berharga untuk membantu memperlancar perkembangan pribadi mereka. Tujuan kurikulum humanistik mengembangkan bidang kognitif, efektif, sosial, moral, dan perkembangan ego, membentuk pribadi yang dinamis, berintegritas otonom, dan memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, orang lain, serta kegiatan belajar. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mewujudkan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan mempertimbangkan minat dan kebutuhan masing-masing, memanusiakan manusia dengan mengembangkan potensi manusia secara total. Yang ketiga yaitu kurikulum konstruktivis sosial. Kurikulum konstruktivis sosial adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada peran interaksi sosial dalam membangun pengetahuan dan pemahaman siswa. Ciri-ciri pembelajaran konstruktivis sosial: yang pertama, pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Belajar adalah penafsiran personal tentang dunia. Belajar merupakan proses aktif di mana makna dikembangkan berdasarkan pengalaman. Pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan atau negosiasi makna melalui berbagai informasi atau menyepakati suatu pandangan dalam berinteraksi atau bekerja sama dengan orang lain. Kurikulum yang keempat yaitu kurikulum teknologi. Kurikulum teknologi adalah pendekatan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan proses pembelajaran dan menyesuaikan materi dengan tuntutan zaman. Fungsi dan pemanfaatan kurikulum teknologi: yang pertama, penyesuaian. Individu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang dinamis. Yang kedua, pengintegrasian. Mendidik pribadi yang terintegrasi dan berkontribusi pada masyarakat. Yang ketiga, diferensiasi. Memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu, mendorong berpikir kritis dan kreatif. Dan yang terakhir, persiapan. Mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pelajaran dan memasuki dunia kerja.